Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membuat hands on di lab 1.3.6 pada mata kuliah Etika Hacker. Jadi di lab ini kita akan diberitahu bagaimana cara deploy atau membuat Kali Linux dengan virtual machine. Ya, objektif yang pertama di lab ini kita akan komplit dengan beberapa part. Yang pertama, part 1, kita mendeploy dan mengcustomize Kali Linux menggunakan virtual machine di AMD atau Intel chip based computer. Lalu di part 2, kita mendeploy Kali Linux di M1 atau M2 basednya di macOS computer. Dan part 3 kita explore Linux. Jadi di sini yang part 2 kita tidak pakai, kita pakainya part 1 karena di sini saya menggunakan Intel processor. Oke. Di sini background skenario ini komputer power dan resource memiliki increase atau terminologi yang sangat pendek periode waktunya. Benefit dari multi-core prosesor dan panjang dari RAM itu menentukan kemampuan untuk operasi sistem pada komputer menggunakan virtualization. Dengan virtualization, satu atau lebih virtual komputer atau virtual machine bisa beroperasi di satu komputer fisik. Lalu di virtual komputer bisa jalankan physical komputer yang disebut dengan virtual machine. Virtual machine ini atau sering kita panggil dengan GAS dan physical komputer ini terkadang dipanggil dengan host. Banyak orang dengan komputer modern dan operasi sistem bisa menjalankan virtual machine. Jadi di lab ini kita pertama kali install desktop virtualization application dari Oracle VirtualBox dan kita mendeploy virtual machine dan menjalankan Kali Linux OS. Jadi resource yang dibutuhkan di sini komputer dengan minimum 4 GB RAM dan 50 GB free disk space. Nah, di sini untuk space dari komputer saya. Nah, di sini ini sudah saya pasang sebelumnya. Tadi sebelumnya tuh ada ukuran kosong sekitar 50 GB-an. Lalu untuk minimum RAM ya di sini saya menggunakan laptop dengan RAM ukuran 8 GB. Lalu untuk mengaksesnya ini kita harus membutuhkan internet akses. Oke, yang pertama kita ke part 1, kita download dan install VirtualBox-nya. Kita pencet dulu VirtualBox-nya di sini. Oke. Lalu kalau misalnya kita sudah masuk nih, nanti ini sinyal saya sedikit naik. Oke, kita langsung aja pencet ini ya, klik aja get started download, nanti akan diarahkan ke tempat download. Nah, di sini kita ambil aja yang Windows Host. Kalau yang pakai macOS dari Apple bisa pakai ini. Oke, setelah itu ntar dia bakal mendownload seperti ini nanti hasilnya. Setelah seperti itu kita bakal install, dan kalau sudah install kita langsung aja klik di sini masuk aja. Nah, oke, setelah itu masuk lagi di sini. Untuk yang kedua kita bakal diarahkan ke research hub, dimana ini kita bakal ngedownload yang namanya Kali Linux. Oke, sedikit nge-lag sinyal saya ya, kurang lebih seperti itu, nanti ada arahannya karena ini sinyal saya sedikit jelek, saya mohon maaf tidak bisa menampilkannya. Lalu setelah itu di sini untuk mendeploy ini hal yang sangat penting. Pertama, kita open VirtualBox. Oke, VirtualBox yang tadi kita open. Lalu di sini kita mencet berkas dan kita import. Nah, di import ini kita cari filenya. Kalau saya tadi di download. Nah, ini ya, untuk penyimpanannya itu kurang lebih
8 GB mungkin. Jadi setelah diimpor kita selesai, nanti dia bakal mengimpor sendiri dan muncul seperti ini. Lanjut. Ini kita skip aja. Nah, di sini kita masuk ke Explore Linux. Ini kita buka dulu. Jadi di step 1 ini kita bakal masuk ke root privilege atau apa ya, bahasa lainnya itu akses root. Dimana ntar user root di Linux ini kita menggunakan command sudo su dan sudo. Nah, seperti itu. Oke. Aduh, ininya masih hilang guys. Nah, sebentar lagi ngidupin mesinnya. Kita pakai nama kali dan passwordnya juga kali. Berat banget sinyalnya. Berat. Oke, sini kita masuk ke terminalnya aja. Nah, terminalnya kita ikutin arahnya. Oke, step pertama kita masuk dengan kata sudo. Sinyalnya. Oke, sini kita masuk ke dengan command sudo kita coba dulu. Sudo password untuk kalinya kita kali. Nah, ini kita sudah masuk dengan root kali ya. Setelah kita pakai command su yang selalu menjadi root user setelah providing ke root password. Ketika kamu selesai dengan running commands-nya atau perintahnya, kamu akan butuh kata exit untuk keluar dari account kita. Coba. Oke ya, benar ya. Dengan sudo command, hanya satu command saja bisa running ke root privilege. Coba sudo. Oke. Bisa lihat sini sudonya untuk apa saja. Nah, sini kita coba untuk vsudo. Vsudo permission denied. Nah, ini jadi catatannya kalau kamu itu nggak punya akses untuk melihat dan mengedit file. Nah, jadi untuk masuknya kita pakai sudo vsudo. Sorry. Oke, masuk. Nah, sini kita sudah masuk ke filenya. Jadi bisa apapun sini. Ya. Kita scroll ke bawah sampai scroll toward to the end of the file. Oke, sampai file selesai. Nah, sini kita bakal nemuin yang namanya sudo al nih. Ya, ketemu. Oke, kita langsung aja Ctrl X untuk keluar. Kita verify kalau misalnya untuk menggrab komennya menggunakan grab sudo /etc/group. Ya, munculnya sama seperti ini. Untuk oke. Coba untuk history. Kita coba untuk history.
storynya nih di sini. Jadi kita gampang aja untuk masukinnya. Misalnya nih satu, sorry. Dan storynya kita sudah pakai apa aja sini kata-katanya ya. Oke. Untuk lab yang ini sudah selesai. Kita lanjut ke lab yang kedua. Investigasi Kali Linux. Lab investigasi Kali Linux. Kita masuk aja. Di sini untuk objektifnya, lab investigasinya ini kita harus familiar dengan diri kita dengan Kali Linux GUI-nya. Terus diri kita harus familiar dengan Kali Linux shell-nya, background-nya atau skenario-nya. Linux itu adalah open source yang cepat, reliable, dan kecil. Ini membutuhkan sangat kecil hardware penyimpanan untuk menjalankan dan high-click customizable. Unlike another operation system such as Windows and Mac OS X, Linux was created and is currently maintained by a community of programmers. Linux is part of several platforms and can be found on device anywhere from rich watches to supercomputer. Because karena Linux ini adalah open source, any person or company can get the kernel source code, inspect it, mengedit dan recompile it at will. They are also allowed to redistribute the program with or without change. Oke, langsung aja kita masuk ke require resource-nya. Di sini membutuhkan Kali Linux customized for ethical hackers course dan internet access. Yang pertama, step pertama, start dengan VM and learn about Kali Linux GUI. Nah, ini kita sudah, yang tadi sudah kita masukkan. Terus kita keluar dulu. Sorry. Kita keluar dulu. Nah, kita harus pahami dulu GUI-nya. Di sini untuk file system, lalu di sini untuk home, Firefox. Ini untuk home sekali ya. Oke. Sudah kita masuk lagi ke sini. Kita right click the panel, click panel and add new item. Right the panel. Right panel. Nge-lag guys. Ada yang bisa diklik nih. Nge-lag. Ya, baru jalan nih. Oke. Panel reference. Mana ya? Untuk belajar lebih tentang the main page, kita open terminal. Kita klik main. Sini main to main option section, main key itu untuk approach
option, terus main key, main option, section, description, dan ya isinya untuk ya seperti kayak main aja, main ketik, main min a itu untuk intro. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk lagi di sini. Thank you untuk ini komennya nih di sini. Sini mv itu untuk move or renames file dan directory. Si Helmut untuk modify file permission. Jadi kita bisa memodif file dengan yang ada aksesnya, yang memiliki akses. Count itu untuk mengganti ownership dari file tersebut. DD untuk mengcopy data dari input to output. Lalu PWD itu display dari name of the current directory. PS itu adalah list proses yang berjalan di sistem. Su itu untuk mensimulate login as another user atau user lain yang menjadi super user. Sudo itu menjalankan perintah dengan super user dengan default atau another name user atau nama user lainnya. Grep itu digunakan untuk mencari specific string or karakter atau karakter dengan file atau command keluaran inputnya, keluaran outputnya. Ini digunakan untuk if config, itu digunakan untuk display configure network card related information. Terus untuk apt-get ini untuk install. IW config itu digunakan untuk display configure wireless network. Shutdown itu digunakan untuk mematikan komputernya. Password itu untuk mengganti passwordnya. Cat itu digunakan untuk melihat list dari konten file. Terus main itu digunakan untuk melihat display dokumen atau spesifik komennya. Banyak perintah atau alat perintah yang ada di Linux untuk mengadjust komen operasi tersebut. User bisa singkat parameter dan switch along with the command. The table list a few of the most common. Atau ini di bawah ini adalah tabelnya yang komen-komen yang bakal relate untuk file dan directory. LS itu untuk melihat file-file apa saja yang ada di directory tersebut. CD untuk men-change directory. mkdir untuk create directories. CP untuk mengcopy. MV untuk move atau renames. RM untuk remove. Grep untuk search atau specific string. Cat untuk list of content. Untuk melihat bantuan lain itu kita bisa melihat di website https://www.kalilinux.org/docs/. Di sini kita akan menunjukkan untuk mencari dari typing keyword di search box atau kategori lain. Oke, di step 2 di sini kita bakal membuat dan men-change directory menggunakan cd, terus make directory menggunakan mkdir, dan list directory menggunakan ls. Oke, di terminal kita masukkan pwd. Masukkan di sini
pwd. Nah, di sini bakal muncul yang namanya home/kali. Lalu di sini untuk mengarahkan ke home/kali kita bisa masuk ke cd ya, sini cd home/kali. Oh, salah, kita kurang perintah lain, perintah slash di awal. Nah, oke, kita sudah masuk ke di cd home/kali. Terus kita bakal ngeliat ls min l. Oke, di sini totalnya ada 36 seperti yang ada di sini ya. Lalu kita kita bakal mencoba change directory menggunakan dir kali underscore atau folder 1. Terus kita coba lagi untuk folder 2 nya, atau coba lagi untuk folder 3 nya. Oke, kita juga bisa mengspesifik foldernya tuh, kayak misalnya kita langsung aja seperti ini, folder 1 terus kali folder 2, lalu kali folder 3. Nah, seperti ini ya. Nah, disini kan karena udah terbuat, lalu untuk kita ketik ls min l. Sini udah terbuat. Kita coba masuk ke cd /home /kali underscore folder 3. Nah, ini muncul. Oke, untuk yang keempat kita coba untuk masukin lagi /kali folder 4. Oh, kali folder 4 kita belum buat, jadi kita buat dulu kali folder 4 nya. Lek. Oke, untuk foldernya sudah terbuat, kita coba lagi sini. Nah, ya. Setelah itu kita coba ls min l. Ya, karena ada 2 kali di sini, kita masuknya kali 4. Terus coba, oke, kita keluar dulu, kita terus masuk ke ls min la. Benar, pas 12. Setelah itu ini untuk kita keluarnya ya, keluar satu folder. Oke, dan yang keenam, oke, yang ini untuk redirect in output ya. Kita tinggal gini aja guys, keluar dari
coba menggunakan echo. Duh, this message ini salah. Nah di sini untuk kita coba untuk ngedirect atau append to text file. Kita coba dulu. Text akan di to text file. Sialnya astagfirullahaladzim. Tutorial dan sampai di refleksi akhir. Oke, di sini sudah bisa. Kita coba ke remove. Karena kita belum membuat juga sih tadi, nggak langsung nyalain tadi. Coba udah bisa remove ya. Ini untuk nge-remove folder. Nah kali folder satu. Oke, remove. Lalu kita coba move folder mv kali folder 2 slash text underscore file dot txt. Ini salah ketik deh. Folder coba dulu ls supplemental. Oke, mungkin cukup sekian untuk di investigasi lab 13.6 dan 13.7. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.